Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sehobi, salam satu hobi untuk semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Sekarang kita udah di depan Season City nih, saudaraku sehobi nih. Kita udah di depan Season City ya. Kita pengen ketemu sama, kalau saya bilang sih dia juragan giok nih. Juragan giok. Gioknya yang pasti jos-jos. Jangan lupa pantengin terus. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar kami cepat terkenal ya saudaraku hobi ya. Sekarang langsung aja kita masuk ke Season City untuk ngelihat koleksi dari si juragan giok. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi buat saudaraku semua, baik yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Dari hobi kita menjadi saudara, dari hobi yang sama kita menjadi keluarga. Nah, sekarang saya lagi di Season City nih bersama Topan nih, ya kan? Biar tambah mesra kok ya. Iya. Bahasa apa panggilannya siapa nih kok biasa kok? Saya panggil apa aja nggak apa-apa. Panggil apa aja. Nah, saudara juga nggak apa-apa, PG Boy juga nggak apa-apa. PG Boy bisa aja deh. Nah, saudaraku Sobi, nah kebetulan nih saya lagi bersilaturahmi, pengen merekomendasikan juga nih si Top One-nya nih. Karena seriously kalau saya sih akan pengetahuan giok miskin banget, makanya sekarang kita tanya-tanya aja nih sama ahlinya nih ya. Wah, pokoknya kalau di Indonesia nih, wah udah Top One nih udah kalau Jet udah ya kita Jet ya inilah, kan Jet, udah kristal, pajangan. Oke, siap. Kok izin tanya nih kok. Boleh. Kalau usaha sendiri toko nih ada di mana sih kok? Biar Toko kita ada 3. Basicnya ada 3 di 3 kota. di 3 kota, oke. Jakarta, Oke. Dynasty Jewelry berada di Oke. Season City. Oke. Yang kedua ada di BCS Mall Batam, BCS Mall, oke, siap. Dynasty juga. Oke. Yang satu lagi di BCS juga BCS juga. Oh, dengan dua. nama Majesty. Majesty. Oke. Jewelry. Oke. Yang ketiga ada di Singapura. Singapura. Waduh. Di Oh, Golden jelas. Landmark. Golden Landmark. Golden Landmark. Oke, siap. Kok dirimu biasanya yang dihadirkan nih kok ya? Karena kan saya pribadi kan sama saudara Sobi nih pengen tahu nih kok tentang giok nih, makanya saya rekomendasikan Top One nih. Ya udah saya anggap ahli lah kok ya kan. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Makanya kita belajar bareng nih kok di sini kok. Kok kalau tentang giok, menurut pandangan Koko tuh dalam mengkoleksi satuan giok itu kriterianya kayak gimana sih kok? Giok itu dia banyak macam. Banyak macam ya. Dia warna dia punya sendiri, punya jenis. Oke, siap. Dia punya ada warna hijau, kuning, kuning kehijauan, hitam, lavender, banyak jenis warna. Oke. Terus ada yang namanya clarity-nya, kekristalannya, dari kelas pincong, policong, banyak. Dia banyak jenis. Jadi kristal itu adalah pincong, dia kayak es batu. Iya. Dia kristalnya kristal sekali seperti Imperial Jade pada umumnya. Gitu. Itu kalau kayak ini nih kok, ini menarik nih. Point of view-nya kalau yang dibilang giok salju itu masuk kemana tuh? Salju itu ada 2 jenis. Ada yang benar jade, ada yang neprit jade, Haitian jade namanya. Itu yang Indonesia lokal punya ya? Bukan. Di Cina itu tidak ada giok. Gioknya adalah neprit. Oke. Ilmu baru nih. Tanda kutip research-nya belum ada. Giok itu semua research yang sudah ditemukan adalah giok Burma. Walaupun yang kita tahu ada jade dari Indonesia, dari Kebumen, dari Papua, itu belum ada research, tetap keluar Burma. Ada yang Guatemala, Amerika. Oke, siap. Tapi semua adalah Burma karena belum ada research yang menyatakan ada giok di sana. Iya, benar. Benar. Untuk research itu dan nggak murah juga. Pasti kok butuh. Research itu butuh money, ya kan? Kan tahu harus dalam. Jadi orang bilang Guatemala
Aduh, asing. Asing nih. Giok itu nggak ngetop. Kalau ya, orang dulu giok taunya China ya. Betul. China itu tidak ada giok. Nah, itu tidak ada jet. Jet itu ada itu di Burba doang. Iya, karena setahu saya untuk SDA ya, sumber daya alam, Cina nih kalau dibilang tajir, negaranya emang tajir gitu ya kan. Tapi kalau untuk SDA dia agak minim lah ya kan. Tapi banyak jenis juga loh di sana. Ada peridot bro. Terus ada lanjut bonsai. Aquamarine. Quartz juga ditemuin banyak di sana, tapi ya? kualitinya agak kurang. Oh. Neprit dia paling bagus. Kok bisa? Neprit dia paling bagus. Kenapa? Bersih-bersih bro. Oh, alamnya mungkin ya yang Neprit dia menyebabkan. bagus. Makanya dikasih nama di daerah yang namanya Haitian. Haitian itu Haitian Jet. Mereka selalu sebut Haitian Jet. Itu adalah neprit. Oh. Kebetulan saya nggak bawa barangnya. Saya ada beberapa koleksi Haitian itu. Cuman saya nggak bawa turun. Oh. Nggak masalah kok. Yang terpenting kan ini agak tercerahkan kayak saya pribadi dan mungkin saudara Sobi penonton saya nih tercerahkan sama apa namanya informasi dari Koh Top One nih. Karena ya secara pribadinya kok kalau saya jujur aja kalau dibilang miskin ilmu tentang jet ya miskin kok. Enggak lah. Makanya di sini saya berusaha pengen menggali ilmu nih sama Koh Top One nih. Yang pasti saudaraku Sobi kalau emang ada yang pengen merapat ke Season City tadi di Blok G1 lantai G1. Blok A15 nomor 1 Dinasti Jewelry. Blok A15 nomor 1. Nanti kita tulis di kolom deskripsi atau di dalam video ini kayak. Yang pasti saya rekomendasi banget saudaraku Sobi karena so pasti udah top banget deh. Sekarang tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja nih koleksinya Koh Top One nih. Ya, saudaraku Sobi, ini kita lanjut aja langsung ke koleksinya si abang kita nih, Koh Top One nih. Koh, emang nggak salah udah gue minta pencerahan sama lu Koh, ya kan? Secara pastinya ini barang keren-keren abis nih, ya kan? Boleh di review Koh? Review. Kita mulai dari Imperial Color. Oke. Imperial Color-nya ada gambar pemandangan. Oke. Sudah didampingi oleh Certi Master juga. Oke. Dia sudah sertifikat Master punya. Oke. Cuman saya nggak bawa. Semua Certi, semua barang saya yang saya jual itu menggunakan Certi. Oke. Jadi saya jamin kenaturalannya tipe A. Oke. Karena banyak warna begini itu adalah diet atau yang disebut tipe C. Tipe C, benar. Ya. Jadi seperti gelang-gelang ini juga Imperial Color. Ini Imperial Color juga kok ya? Iya, Imperial Color. Kita mulai dari Imperial. Ya kan? Ini juga Imperial. Cincin. Itu carving, dia carving dibuat gelang. Oke. Amazing banget nih. Oke. Nah, ini dia nih. Imperial. Ini kayak bacaan gulau kok. Iya. Benar. Dia kristalnya banget. Banget ini mah. Itu salah satu koleksi saya. Karatnya nggak gede. 3,21 karat. Memo lokal. Tapi kualitas barangnya top. Waduh. Terus ada lagi kita Imperial. Juga masih Imperial. Oke. Imperial. Dengan sertifikasi dari Singapura. UGL. Singapura. 4,46 karat. Oke. Ini bukan baret ya, saudaraku Sobi ya. Ini cuman fingerprint. Fingerprint sebentar. Oh. Jadi pas fingerprintnya hilang, sometime udah jadi glowing ya. Cling-cling. Nah, ini dari UGL. Green Jet, Birma. Terus ada yang namanya Huang Chiali. Itu adalah kuning kehijauan. Kalau lokalnya nih bahasanya pucuk pisang. Iya, pucuk pisang. Tapi ini adalah jet tipe A. Jet tipe A ya? Jet tipe A. Warna langka dari sebuah jet. Betul. Okay. Ajib.
Nggak salah berkunjung saudaraku Sobi, selain dapat ilmu sekalian ngelihat jadi ngiler nih. Kalau yang dari Birma, dia biasa ring, dia kasih semua batu dia diringin. Cuman ringnya itu bukan perak, teman-teman. Apaan tuh kok biasanya? Alloy biasanya. Alloy ya? Cuman dia buat mejengin doang. Itu Imperial Color juga, masih masuk ke Imperial Color. Karena hijaunya cukup tua. Kristalnya bagus, warna bagus. Tapi ini alloy aja keren banget kok ya, kayak perak ya. Bener. Makanya dia selalu buat seperti itu. Betul. Ring dari Bangkok kan kita tahu semua. Betul. Oke, kita lanjut ke boleh Huang Fei atau yang biasa disebut adalah giok merah. Giok merah atau coklat. Itu udah ada 2 sertifikasi, satu lokal, satu dari China langsung. Oke. Kok nih yang kayak gini nih langka. Benar. Langka warna kayak gini adalah warna langka. Jadi clarity colornya itu dia utama di warna, bukan di clarity. Oke. Keunggulan batunya maksudnya kok ya, keunggulan batunya ya. Di colornya, jadi perhitungannya itu dari color, bukan dari clarity-nya. Iya, karena diakibatkan susah ya kalau emang seleranya kristal biasanya atau apa. Itu kulit. Dari kulitnya. Oke. Jadi nggak dapat yang benar-benar kristal. Tapi dari kulit aja maksudnya masih ada kandungan gioknya real murni kok ya. Giok. Itu dia. Tipe A. Sudah ada sertifikasi juga dari lab Indonesia dan dari lab China-nya. Ini dari Indonesianya, natural jade, tipe A. Terus ada dari China-nya, sebentar saya cari untuk dari China-nya. Mana tadi? Itu juga keluar tipe A dari China-nya. Brownish orange. Namanya Huang Fei. Oke. Nah, ada yang ini saya nggak bisa baca juga tulisannya. Intinya ada tulisan A-nya. Siap. Menyatakan tipe A. Itu dia. Udah, nih ada aplikasi nih. Sekarang zaman udah canggih ya. Di capture aja di scan, translate. Langsung translate. Pokoknya udah gampang aja udah ya kan. Udah ada dua hasil mineral check ya. Dari negara yang berbeda, nggak masalah lah. Terus ada yang namanya mochi, giok hitam. Nah, itu dia Black Jet ya, Mochi, Black Jet tipe A. Tipe A. Yang terbaik adalah yang bisa tembus warnanya hijau, dia dark green. Luar biasa. Gitu. Dengan tentunya carving yang memiliki filosofi yang berbeda-beda. Siap. Dia mochi itu ada beberapa jenis, ada kalung. Siap. Ada yang kalau kalung ini tidak tembus, tapi jamin jet tipe A. Karena kita menjual dengan sertifikasi masing-masing. Oke. Kok dingin banget nih kok, ini bener jet nih. Dingin. Gampangnya sih begitu aja ya, bukan karena emang harus. Kalau orang dulu kan ngeceknya dingin gitu ya, yang penting dingin ya. Terus kalau sintetik bakar ya kan, pecah nggak tanggung jawab loh ya kan? Kalau di toko jangan coba-coba ya kan. Yang penting kita harus tahu dulu keilmuannya. Kalau emang udah ditelisik oleh pakar, karena kami bagaimanapun tukang batu kan biasanya kan yang membuat simpang siur ya dengan nama pasar ya kok ya. Dengan nama pasar kadang-kadang ada giok salju lah, giok apalah ya kan. Banyak. Jenisnya masih banyak. Ada Huang Fei juga yang kuning doang. Ada Huang Qiali yang berbeda-beda. Oh, ini Hanoman nih kok ya, motif Hanoman ya. Hanoman dia ya. Sun Gokong sih lebih ya. Oh, Sun Gokong ya kalau emang kalau di China ya. Karena di sana nggak ada Hanoman. Nah, itu dia kok antara bahasa pasar sama bahasa ini kan sama. Beda-beda. Terus ada Huang Qiali. Dia warna kuning kehijauan juga. Nah, ini 3D nih kok ya. 3D. Ini 3D. Oke. 3D. Jadi si Koh Top One ini emang udah top banget sih. Udah koleksinya kok udah jangan sungkan. Lansui. Jangan ragu. Ini namanya Lansui. Lansui ya. Dia air biru.
Oh. Dia kristalnya air biru. Barangnya. Iya. Dia hijau kebiruan. Benar. Identik dengan giok ya kalau yang ini ya. Iya. Hijau pekat imperial sama. Ini juga lansui. Lansui juga ya. Iya, tipe A. Ya kan, terus ada lavender. Lavender tapi ada hijaunya ya. Oke. Lavender, ini dia kelihatan putih. Tapi kalau kita center dia begini. Ungu, violet. Benar. Nah ini 3D lagi nih. Ini 3D. Motif 8 kuda. Dia punya 8 kuda ya. Setiap carvingan itu punya filosofi. Oke, siap. Banyak kuda, dia bergabung, dia akan kencang lari menuju kesuksesan. Siap, amin. Itu filosofinya untuk 8 kuda ini. Jadi setiap carvingan itu punya filosofi masing-masing. Siap. Nah kalau yang model cincin kok ada kah? Model cincin kita ada Pixiu. Sebentar, kita lap dulu. Karena ada fingerprintnya biasanya mengganggu. Pixiu. Oke. Kita ada beberapa Pixiu juga kan? Iya. Nah ini ada 2 Pixiu ya. Yang polos juga kita ada. Cuman selera, kembali ke selera ya. Ada beberapa cincin yang polos juga. Ini tembus semua kok ya? Tembus, semua tembus. Hampir rata-rata barang cukup kristal lah di kita. Nah ini buat saudaraku Sobi kalau yang mau berkunjung, lihat-lihat, ini ada di Season City. Lantai dasar, blok G. Bukan lantai dasar, lantai G1. Oke, kami ralat lantai G1. Langsung aja ya kan. Dinasti Jewelry. Dinasti Jewelry yang nanti alamatnya akan kita lampirkan di dalam video ini maupun di dalam kolom deskripsi. Yang so pasti nih, gioknya kece badai semua nih, keren-keren nih kok. Dan kita juga menerima ukiran. Oke, menerima ukiran kita kok ya. menerima ukiran. Contohnya kita punya ukiran yang sangat antik. Yang satu Indonesia adalah dari kita. Satu Indonesia ya. Oke, kayak gimana tuh kok? Gambar Garuda. Nah, ini dia nih. Carvingan Garuda. Carvingan Garuda Indonesia Burung Raya Garuda. nih. Wah, ini 3D banget nih kok. Ini detail banget nih. Amazing nih. Kita punya gambar Bapak Jokowi di sini. Itu dia tuh. Itu dia tuh. Spesial pesanan saya untuk menghargai presiden kita. Oke, siap. Iya. 3D lagi kok ya? 3D. Dan ada juga satu lagi CS-nya. CS kita. Yang sangat frontal seperti kita. Yaitu Bapak Basuki Cahayapurnama. Nah, ini dia atau nih. Atau yang biasa disebut Ahok. Kok Ahok. Ini kalau ketemu orangnya saya kasih dia. Ah, serius kok? Iya. Ya mudah-mudahan ntar saya tag aja deh di Twitternya deh. Pak Ahok kalau datang tidak kasih. Oke, siap. Nah, cuman nanti saya ketemu dia kita kasih dia. Siap. Ntar saya tag di Twitter ya Kak ya. Kalau Bapak Jokowi mau jalan-jalan juga boleh datang sini. Siap. Ya, saudaraku Sobi, tadi udah dilihat ya koleksinya Koh Top One. Secara seriusnya saya terima kasih banyak kok ya kan. Udah dikasih pengetahuan nih mengenai jet nih ya kan. Yang so pasti insya Allah pengetahuannya akan menjadi penerangan untuk saudaraku Sobi yang mau mengkoleksi jet. Kok jika emang ada yang tertarik dengan batuan tadi, lokasi tokonya ada di mana sih kok? Kita berada di Season City Mall, lantai GF1, Blok A15 nomor 1, Dinasti Jewelry. Oke, siap Dinasti Jewelry ya. Nanti kita lampirkan ya. Kita ada di Batam. Oke. Di BCS Mall. Oke. Lantai 1 GF1. Lanjut. Lantai dasar. Di tengah kios kita ada 2. Oke. Ada Majesty Jewelry dengan Dinasti Jewelry. Oke. Sama satu lagi kalau teman-teman yang internasional di Singapura, boleh ke Golden Landmark untuk melihat koleksi kita. Siap. Ke Golden Landmark ya. Golden Landmark.
Kok ini bicara dari tadi kan saya lihat kan itu untuk toko offline-nya ya. Kalau online-nya sendiri biasanya di mana kok? Online kita sekarang ini fokus di Facebook dulu. Facebook. Kita ada 2 account. Oke. Satu JVlim. Oke. Dengan akun JVlim. Oke. Atau Top Wantong langsung dengan saya sendiri. Top Wantong dengan Koko sendiri ya. Boleh inbox aja kalau memang mau diatur jadwal untuk bertemu karena saya jarang di toko. Oke. Karena saya masih ngurus banyak toko yang lain. Siap. Boleh diinfo dulu sebelum kita buat schedule. Oke. Yang jelas untuk mempermudah tadi udah diinfo ya sama Top One ya. Udah so pasti datang aja ya kan, atau komunikasi aja dulu ya kan. So pasti barangnya yahut-yahut, ajib-ajib. Nah ini kok ada lanjutannya lagi nih. Ini kita pengen tanya nih, yang ukiran putih ini nih gading naga apa gading naga? Apa namanya gading apa gimana? Ini biasa kalau gading gajah kan ilegal sekarang untuk dijual. Itu nggak boleh. Itu pasti ditangkap oleh dinas perhutani ataupun hewani. Ada aturannya. Ada aturannya, ada undang-undangnya yang tidak boleh menjual gading itu sendiri, maupun gading purba ataupun gading gajah. Walaupun itu penangkaran ya, kadang-kadang ya penangkaran. Itu nggak boleh, belum boleh. Karena masih ilegal. Ini adalah solusinya yang bagi suka koleksi pajangan. Ini adalah ivory fruit atau namanya gading buah. Kalau di Cina buah gading. Di China namanya Xiang Yako. Itu seratnya sama, mirip, sangat mirip, dan ini semua sudah bersertifikasi. Carvingannya banyak jenis, banyak jenis macam, ya, banyak macam. Ada naga, ada kuankong, banyak lagi yang banyak ya, banyak. Kita banyak. Ini kita juga baru tahu nih, baru ada kayak gitu. Dari tadi saya pikir gading kok. Iya, ya kan? Karena mirip sekali. Uratnya juga sangat mirip dengan gading gajah mamut. Gading gajah purba berarti. Iya. Amazing kok. Uratnya sama sekali. Kalau di center boleh dilihat, itu hampir sama. Ini karena saya sendiri minim dan miskin nih kok. Terima kasih nih untuk pengetahuannya nih. Jadi untuk kayak tadi buah gading ya. Itu loh. Saya pikir tadi gading itu, dari gading atau mungkin dari tulang-tulangan. Biasanya kan yang umum banyak di pasar. Iya. Dan carving kita cukup detail. Karena kita punya orang sendiri untuk carving. Di mana? Dari master-master di China. Di China ya? Kita punya sertifikat. Itu ada beberapa yang kita kasih masternya untuk ukiran-ukiran tertentu. Tuh ya kan? Master carvingnya ada jutaan orang di sana itu. Wah iya kok, pengrajinnya banyak gitu di sana. Banyak sekali. Orangnya beda-beda semua. Gitu. Siap. Dan ini bukan untuk menentukan barang itu mahal atau tidak. Cuman ada sertifikasi untuk hasil karya ciptanya dia. Ini dikasih gratis oleh pengukir kok. Biasa dikasih dalam bentuk kertas gini doang. Iya. Tinggal kita yang ngebingkai. Supaya kita ngebingkai lebih bagus ya aja. Betul. Gitu. Tuh, saudaraku Sobi, emang setiap seller tuh amanah, tapi tergantung ya kan, amanahnya mau setengah-setengah apa. Top One udah bilang ya kan, dari sana tuh emang udah ada sertifikasinya, tapi bukan untuk batunya. Jadi macam histori, dia kan mempunyai hasil karya. Ya itulah, kalau hasil karyanya itu tercipta, dia menerbitkan sertifikasinya dia sendiri gitu. Dia yang mukir. Carvingan apa, detail. Coba memang keterbatasan saya, mohon maaf nih sekali lagi. Tulisan China saya belum bisa baca. Sama. Saya tahu ya kalau ada tulisan angka-angka doang. Tahun berapa saya tahu. Sama. Cuman ini bisa di barcode, langsung connect ke sertifikasinya. Betul. Jadi udah ada aplikasinya, tinggal di scan ya kan, udah masuk. Udah teknologi udah canggih lah. Teknologi sudah canggih ya kan. Gitu. Jadi barang ini banyak ya. Kita itu memang untuk toko kita fokus di kristal. Kristal pajangan, maupun gelang. Siap. Terus giok. Batu permata ada beberapa, tapi memang kita fokusnya di giok. Itu dia. Makanya jauh-jauh dari Rawabening saya kemari nih kok ya, cuman buat berguru doang. Ini ada satu lagi yang lucu. Nah, itu apa tuh kok? Ini Prasiolite quartz. Prasiolite
quartz. Nah, itu ceritain deh kok. Ah, ini asing juga nih namanya bagi saya nih. Ini adalah ametis hijau. Oh, bukannya quartz hijau. Chrysolite. Chrysolite. Iya. Ini sangat antik. Quartz ini semua quartz yang berduri-duri begini itu sangat bagus taruh di rumah untuk anti radiasi, teman-teman. Oh, sudah ada risetnya. Boleh searching di Google. Batu untuk anti radiasi. Kristal itu punya keunggulannya masing-masing. Oke. Untuk apa? Iya. Dalam metalogi itu ada semua. Iya. Jadi teman-teman bagi yang memang berminat untuk barang-barang seperti ini, boleh info aja. Oh, kita ready. Gitu. Barang siap. Maupun kayu kita juga ready. Kayu ready ya. Oke. Pokoknya udah komplit banget nih saudaraku Sobi. Berarti yang dekat-dekat ya hitungannya Jabodetabek lah. Jabodetabek boleh mampir. Kita punya carvingan lama juga. Siap. Untuk pajangan. Siap. Ya, cukuplah untuk dikoleksi. Oke, Topuan nih, ini terima kasih banyak nih. Sekali lagi buat pengetahuannya, pencerahannya tentang jet ya kan, dan sudut pandang lain dari JDIT. Karena kan saya taunya jet itu ya hijau, udah ya kan, nggak taunya banyak ragamnya dan tapi itu sangat banyak. Jet itu yang orang bilang dari negara ini, negara itu, tetap kita bilang belum ada research. Oh, ya, karena saya sempat membawa nama jet ke Bumen di pameran-pameran. Iya, lanjut. Kualitasnya jujur aja, jujur li kualitasnya belum sampai taraf internasional. Oke. Kualitasnya karena banyak pengukir saya minta sampel, saya kasih yang terbaik juga belum bisa masuk untuk carvingan mereka. Oh, itu katanya kelas low grade-nya. Takutnya pecah atau kenapa, tanggung jawab ya kan. Dan itu kualitas carvingannya bahannya itu sendiri masih banyak yang seratnya itu kurang baik. Oh, itu pengaruhnya apa tuh kok? Kalau seratnya kurang baik, hasilnya kurang maksimal. Pada saat carving, sompel. Itu dia. Terus kita ada juga dari Papua. Saya ada yang kualitas bagus ya. Cuman ya tetap warnanya itu agak gelap, teman-teman. Warnanya itu agak gelap dan ada titik nasinya. Oh iya, benar. Tetap ada titik meninggalkan jejak. Meninggalkan jejak. Terus Papua itu juga banyak keluar jenis lain. Seperti neprit, mausit-sit. Ini mausit-sitnya. Mausit-sit. Ini keluarnya. Dia kayak loreng gitu kan. Iya, di lab keluar mausit-sit. Mausit-sit. Benar. Kok nih makasih banyak nih ya kan, dengan minimnya keilmuan saya atau pengetahuan saya dari jet. Semoga saudara Sobi juga bisa tercerahkan selain saya yang ada di sini, dan terima kasih juga waktunya nih kok ya kan. Dan sekali lagi saudaraku Sobi, kalau yang mau sharing nanti saya lampirkan di dalam video ini ataupun di dalam kolom deskripsi ya detailnya untuk nama tokonya serta FB-nya ya kan. Sharing aja dulu kapan atur waktu untuk schedule ketemuan, karena si Topuan ini juga mobile orangnya ya, kembali mobile. Jadi yang pasti di sharing-sharing aja dulu. Cocok. Soal harga nih biasanya di range berapa nih kok nih dari tadi ini kita saking serunya saya nanya jadi lupa. Kalau harga dari kualitas ya. Jadi kita mau jet yang mulai dari paling murah itu di harga 300.000 sampai dengan yang puluhan juta sampai ratusan bahkan miliaran. Oke, gue demen nih ya kan, atas bawah main nih ya kan. Bawah ada, atas juga ada, harus siap, ada. Siap, karena kalau nggak ada bawah nggak ada atas. Nah, begitu pula kalau nggak ada atas nggak ada bawah sebenarnya. Siap. Ya, Topuan, terima kasih banyak. Yang jelas untuk saudaraku Sobi, Topuan ini juga perkara harga kan juga fleksibel ya. Kita ngikutin customer ya kan. Budgetnya berapa, ininya berapa, dan sharing aja dulu. Gimana kualitinya. Tentunya saya tidak mau jual barang kucing dalam karung. Nah, itu yang penting. Karena gini, saya banyak lihat seller-seller di luar. Itu jualan giok berdasarkan foto dari sana doang. Berdasarkan foto. Jujur li, supplier saya suruh saya jual by foto. Sekarang gini bro, saya pernah order satu barang. Gimana tuh kok? Warnanya hijau banget.
hijau banget, kristal banget, bening banget di video. Ini nih barangnya nih. Oke. Datangnya begini. Kristalnya kurang, warna kurang asik kan. Harganya mahal sekali. Mau tak mau kita udah sampai sini, customer kecewa. Udah bang, nggak usah beli. Kita makan sendiri, taruh aja dulu. Mau apa lagi? Ini jujur li dulu dari cungkoknya hampir 100 juta. Videonya bening sekali bang. Oke. Videonya bening. Berarti pernah kena edit oknum ya? Bukan oknum, dia editnya itu bro, memang dari China sana. Videonya itu selalu sangat bagus. Jadi mereka sangat bagus. Terus datang itu barang tidak sesuai, dia naikin warnanya, tone warnanya itu. Kasarnya beli foto lah kok ya? Beli foto. Itu yang bahaya. Dalam karung. Makanya saya lebih prefer barang kamu lihat sendiri, video dari saya, karena saya tidak mau edit-edit bro. Siap. Karena datang, kok beda warnanya, kok nggak sama barangnya. Why? Benar. Edit. Nah itulah maraknya pasar gitu, terkadang seperti itu. Jangankan saudaraku Sobi, mungkin yang seleveling kita aja juga kena gitu kok ya, yang seleveling kita ya. Cuman caranya aja yang berbeda. Makanya tetap berhati-hati, belilah sama yang terrekomendasi, trusted, terpercaya, dan tanggung jawab lah minimal ya kan. Dan memang kalau barang kita kamu beli dari saya, di lab tidak tipe A, saya ngomong tipe A, balikin saja. Ini masalah garansi ya kita bicara kok ya. Kita garansi barang kita yang tipe A ini, kita cerita tipe A ya. Karena ada customer minta tipe C, tipe B, itu saya ada juga. Cuman jarang lah ya. Jarang customer yang minta doang kan. Kalau kita garansi tipe A nih, misalnya tipe A, ya udah. Garansi tipe A berlaku. Nah, makanya itu dia. Tapi tentunya dengan lab trusted ya. Iya. Dengan kondisi lab trusted, credible and capable ya. Iya. Point of view-nya ya. Jadi banyak lab yang tidak trusted. Suka-suka mereka ngeluarin. Problematika pasar lagi kok. Iya, problematika pasar. Dia keluarin tipe C, barang tipe A bro. Pernah kejadian customer beli nih. Sama saya yang warna imperial. Ada salah satu lab, saya tidak sebut namanya. Keluar tipe C. Akhirnya apa? Saya bawa ke Nanyang. Singapura. Cukup top dong. Di Singapura nih. Siap. Cukup top dong. In the world dia nomor 3 bro. Betul. Di bawah GIA Lotus. Benar. Tipe A. Lanjut. Saya bawa lagi ke lab yang bersangkutan. Kok beda ya katanya barangnya pas dibawa pertama sama sekarang? Why? Saya kasih tahu, saya ajarin. Gimana tuh kok? Customer begitu barang datang, makelar dong. Ini makelar dong yang bawa. Dia semprot minyak dulu bro. Biar lebih glassy. Karena giok ini kan otomatis kalau barang gede atau apa, dia biar lebih glassy mereka biasa semprot minyak khusus. Iya, tahu. Gioknya. Atau ya di lap-lap atau apalah, saya nggak tahu. Intinya barang yang dari sini tidak pernah digituin, di lab, di UV tester bro. Cek paling gampang itu adalah UV tester. Kalau dia warnanya strong, itu rata-rata tipe B atau C. Pasti. Kalau minyak kan dia naik bro, strong. Naik. Nah, saya bilang kamu cuci dulu. Cuci dulu, begitu cek, oh iya bang, ini A. Saya gagal sold out, retur 15 juta. Cuman gara-gara kesalahan ya. Kesalahan. Ya begitulah. Ya, kalau oil kan lu tinggal cuci. Iyalah pakai sabun, clear. angkat, clean semuanya ya kan. Pakai sunlight aja udah hilang. Iya, itulah kerugian kita. Kalau memang dia bukan orang pasar untuk jadi gemologis agak berat. Udahlah itu TST lah kok ya kan, terlalu dalam. Makanya yang credible and capable aja yang sering kita rekomendasikan. Dan so pasti ya saudaraku Sobi saya yakin juga ada yang apa namanya yang udah tahu lah, udah terpercaya, juga udah langganan, terserah lah. Yang pasti si Koh Top One ini seperti yang saya bilang, kalau semua seller rata-rata amanah, tapi tergantung amanahnya ini separuh-separuh, sampai mana, apa full ya kan. Nah yang pasti
secara detailnya bisa langsung aja kontak ke Kowanto untuk bikin schedule jika memang ada yang tertarik. Dan sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak kok ya. Terima kasih juga. Ini waktunya. Udah benar-benar dahsyat banget kasih. kok nih. Jujur karena kepo sama Jet, terus kedua juga miskin banget gua sama pengetahuan Jet. Karena jadi memang kan di Indonesia nih. Jet nggak banyak. Betul. Cuma orang-orang tertentu. Betul. Sellernya juga itu aja. Dan termasuk lo orang lah yang terbesar ketiga nih kayak nanya. Kita bisa dibilang untuk Indonesia Jet paling besar. Nah, itu paling banyak itemnya. Itu. Makanya gua nggak sia-sia deh kalau pokoknya udah dapat ilmu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak ya. Terima kasih. Salam satu hobi. Ya. Terima kasih kawan-kawanku semua. Siap.